Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Fasilitator, izinkan saya menguraikan beberapa permasalahan. Soalnya permasalahan intinya yang kita angkat dua, yaitu tentang permasalahan pembelajaran dan karakter siswa. Jadi kita fokus dulu itu karena inti dari sekolah kan itu ya, bagaimana pembelajarannya sama bagaimana karakter siswanya. Nah, permasalahan itu kita ambil pertama dari pertemuan kita yang rutin dan PO dan rapor pendidikan berkaitan dengan pembelajaran dan karakter. Nah, Bapak Fasilitator perlu diketahui bahwa di sekolah kita itu masih ada beberapa atau mungkin banyak siswa yang kemampuan membacanya rendah. Bahkan ada yang sampai tidak mengenal huruf. Nah, sehingga Bapak Ibu harus benar-benar bisa memetakan kemampuan peserta didik, harus mampu melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Sebab kalau tidak, yang ini pasti akan terus tertinggal. Yang kedua, di samping kemampuan membaca juga masih banyak yang tidak bisa berhitung. Bahkan untuk operasi sederhana sekalipun. Jadi mereka harus mendapatkan pelayanan khusus agar siswa bisa berhitung. Kemarin itu ketika saya mendampingi kelas 9 Belatia Kosida, ada siswa perempuan kelas 8A yang lapor ke saya, Pak, itu menyebutkan 2 siswa yang bolos, dia mau ikut pelajaran buku. Siapa? Si Anu dan si Anu. Kata saya, oh ini karena dia tidak bisa berhitung matematika. Setelah saya ajak ke dalam, ajak ngobrol, betul Pak. Jadi misalkan 1 tambah 1 berapa? Nggak bisa Pak. Tapi kalau begini kita petakan 1 tambah 1 berapa? Dia harus tahu 2. Jadi dia nggak bisa ngabsah. 2 tambah 3 berapa? Nggak tahu dia. Tapi kita petakan tangan, ini 2, 3 berapa? 5, dia bisa jawab. Termasuk pengurangan. Kalau saya tanya berapa 5 kurangi 2? Nggak bisa, 2-2. Tapi ketika pertanyaannya 5 kurang 2, dia langsung jawab 3. Nah, termasuk perkalian. Oleh itu saya udah ngobrol sama Pak Hafid, jadi Pak Hafid kita latih mereka supaya menguasai ilmu matematika tapi dengan alat bantu, cipuan atau sempol. Dan saya minta ke mereka kalau sekolah punya, jadi perjanjiannya itu setiap istirahat setelah sholat zuhur, dan mereka janji akan sholat zuhur karena selama ini dia nggak pernah sholat. Kenapa nggak pernah sholat? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kemarin sama Kuning ya diajarin gerakannya dulu kan. Nah itu Pak permasalahan kedua yang kita hadapi. Kalau kita biarkan, memang anak nggak dapat apa-apa kecuali pembinaan karakter. Yang ketiga, permasalahan kita itu ada beberapa kelas yang tidak ada kegiatan pembelajaran, sehingga menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran tertib. Tidak ada kelas itu karena guru sakit, guru izin, guru ada tapi mengerjakan tugas lain, dan itu kan menyebabkan beberapa permasalahan dan tentu saja pembelajaran yang tidak berkualitas karena memang tidak ada pembelajaran. Nah, kemudian saya bandingkan dengan rapor pendidikan untuk kegiatan pembelajaran literasi ini. Nah, menurut rapor 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Kemarin Bapak Ibu kalau melihat peserta NPK, kan banyak diantaranya yang tidak bisa bahasa tulis ya, gitu. Tetapi kita berikan kepercayaan pada mereka, gitu. Walau jawaban. Penting mereka diberi kepercayaan supaya mereka tidak
merasa tidak terpikirkan. Nah itu jadi literasi kita capaian di raportnya seperti itu. Sedangkan kalau numerasi, nah ini perlu kita tingkatkan karena 40%. Jadi kurang dari 40%, bukan lebih dari 40%, tapi kurang dari 40% mencapai kompetisi minimum. Jadi ada 5 permasalahan, 3 dari PMO, 2 dari rapor. Kira-kira apa yang faktor penyebabnya? Yang pertama, kita itu punya siswa yang berkebutuhan khusus, walaupun belum diuji oleh sekolah sekolah kebutuhan khusus belum. Tapi kita melihat bahwa siswa tersebut berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu ada yang memang dari muka aja berbeda loh. Ada juga yang lambat belajar kebutuhan khusus. Yang kedua, permasalahannya siswa malas belajar. Yang ketiga, siswa kecanduan game. Nah ini Pak. Jadi kalau saya ngobrol dengan anak yang sering keluar, pengen yang tidur di luar, karena kalau saya, kamu tidur jam berapa? Jam 4, setengah 5, jam 2. Jadi ketika datang ke sekolahnya sudah tidak ada semangat belajar karena dia ngantuk. Nah alhamdulillah sih ada beberapa siswa yang dulu seperti itu sekarang sudah kelihatan enggak kan, kayak si Parmi, si itu, siapa lagi, si Agis, itu sudah kelihatan sekali perubahan. Tapi masih banyak kayak Mario, masih Anwar Sadar. Kenapa kemarin tidur? Kamu tidur berapa? Setengah 5 Pak. Ngapain aja? Main game. Itu jadi permasalahan kita. Kemudian kalau ini baru dugaannya, karena belum mengeluarkan angket. Jadi kurangnya dukungan orang tua untuk membiasakan siswa belajar di rumah. Berdasarkan rapat dengan orang tua, Pak, kami bukan tidak ingin membiasakan, tapi kami capek, lelah untuk bertengkar dengan anak. Itu Pak. Jadi setiap disuruh belajar, mungkin karena karakternya belum baik, malah terjadi pertengkaran. Kemudian faktor penyebab juga ada guru berhalangan hadir. Ini saya sampaikan karena sakit, izin, atau karena melaksanakan tugas tambahan. Gitu Pak. Cuma yang aneh itu di sini kalau guru jarang masuk Pak, jadi guru favorit. Yang favorit jam kosong lagi. Jam kos. Tapi sekarang sedang kita ubah supaya semua guru dihidupkan gitu. Kemudian upaya perbaikan Pak. Diberikan layanan khusus bagi siswa yang tidak bisa membaca dan menghitung sampai sila kedua. Tapi saya baru komentar menghitung saja. Kalau mau baca silakan guru bahasa Indonesia. Dan tidak bisa semua, harus beberapa siswa dulu dengan mencoba berbagai metode. Saya baru bertemu dengan 2 orang dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Nanti mungkin bareng dengan Pak Habib atau dengan Ibu Ji. Tapi yang jelas dia tidak akan bisa kalau kita menerangkan secara abstrak, nggak bisa. 5 tambah 10 ditulis di papan tulis, dia nggak akan bisa. Jadi harus ada alat bantu. Nah oleh karena itu, insya Allah lah mudah-mudahan nanti ini akan berkurang dan sehingga kepercayaan diri anak-anak muncul. Jangan stres terus pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Untuk gurunya sudah hafal, sehingga nggak bisa baca, jadi nggak dikasih tugas membaca gitu. Tapi kan itu permasalahan yang harus kita selesaikan. Kemudian, nah ini Pak yang sudah berjalan, sudah rutin pembiasaan literasi dan numerasi, tapi itu tidak menyelesaikan masalah yang anak yang kekurangan kemampuan baca Pak. Ini hanya untuk membuat anak-anak senang membaca. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak yang tidak bisa membaca? Itu mereka menikmati lukisan dari bukunya. Kemudian kita mengadakan rapat bulanan dengan orang tua siswa. September memang belum kita lakukan karena terkait dengan padatnya kegiatan. Makanya ada kemungkinan September kita dalam, tapi nanti Oktober. Nah dalam rapat bulanan ini
kita masih banyak yang sebelah informasinya, belum dua belah pihak, karena orang tua pun belum ada waktu untuk melakukan apa ya, atau untuk menyampaikan sesuatu. Tapi nanti insya Allah Oktober mudah-mudahan tamannya sudah agak jadi sekalian panen raya rapat orang tua biar mereka bisa melihat. Karena bulan November itu rencana ganti tema. Kemudian, nah ini juga melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu terus belum semua guru bisa melaksanakan, tetapi mereka sedang belajar berproses untuk bisa melaksanakan. Kemudian permasalahan karakter menurut PMO. Nah, saya tadi sudah sampaikan Pak, jadi yang bermasalah justru banyak yang setuju, siswa baru yang belum memiliki karakter ceria, cerdas, religius, amanah. Mereka sering melakukan pelanggaran tertib, pembulian, pemalakan. Malah kemarin terakhir kejadian lagi dengan orang yang sama, korbannya sama juga, karena itu cerita berlanjut dari SD. Sama bullying juga dari SD berkelanjutan sampai. Iya, iya. Makanya ketika dia sekolah di sini kan orang tuanya gitu, tapi kita tetaplah harus bingung. Kemudian, nah ini yang lebih parah, kurang peduli pada kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian permasalahan berikutnya, ada beberapa siswa yang semangat belajar sangat rendah sehingga terancam putus sekolah. Dan kalau ini sebenarnya mereka itu pastinya sudah pasti Pak, jadi sudah umur SMA. Siswa kelas 8, 1 orang, kelas 9, 2 orang, kelas 7, ada yang kelas 7 sudah usia SMA Pak. Nah ini tentu saja membuat mereka bukan semakin semangat, tapi kurang. Nah ini yang kemarin sampai ada kejadian itu karena banyak siswa yang masih kurang menghormati guru, jadi pilih-pilih gitu Pak, pilih-pilih. Misalnya ke Pak Cucu mah nurut, dia pas ke Pak Habib malah enggak gitu misalnya, atau ke Bunubus gitu. Ini masalah. Sedangkan kalau menurut rapor pendidikan, peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter belajar Pancasila dan sudah menerapkan menurut rapor. Jadi menurut rapor pendidikan. Di samping realita yang kita hadapi, ternyata kalau penilaian rapor potretnya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan iklim belajarnya? Nah, satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman. Terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan adanya kasus perundungan. Jadi perundungan itu masih ada, tapi rendah gitu. Ya memang baru tapi dengan kasus baru yang di kelas 7. Iya kelas 7. Kalau kelas 8 9 kan enggak terjadi. Jadi proses anak kelas 7 sudah beradaptasi dengan pendidikan karakter yang ada di sekolah kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan Bapak sih Pak, masalah kita sekarang untuk karakter bukan kelas 9, tapi kelas 7. Nah, faktor penyebabnya kemungkinan pertama, siswa kelas 7 itu belum terbiasa atau tidak biasa melaksanakan budaya positif ketika di menempuh pendidikan SD-nya gitu. Kasarnya mah bebas deh sebenarnya, naon gitu ya. Sehingga mereka tidak punya panduan nih kalau di kelas seperti ini, bersikap guru seperti ini, pada teman seperti ini. Di sini begitu diarahkan mereka kaget gitu. Kemudian ada juga beberapa guru yang belum memahami benar mengenai implementasi budaya positif. Kemarin kita sudah berbagi praktik implementasi budaya positif, kemudian nanti mudah-mudahan semakin ke depan semakin. Bapak Ibu guru kemarin lalu ke saya Pak, capek pusing gitu ya. Terus saya sampaikan Pak, bahwa jangan beranggapan bahwa di sekolah lain kondisinya lebih baik dari kita. Karena sama saja, mungkin kita jauh lebih baik daripada sekolah lain. Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami begitu. Jadi kita hanya menyangka saja, menyangka. Ketika sudah
Bisa nama sesuatu yang kelihatan baik itu karena kita belum memilikinya. Ketika sudah memiliki itu ini selalu baik. Jadi Bapak Ibu harus semangat bahwa kondisi seluruh siswa karakternya ya seperti itu yang harus kita hadapi, dan insya Allah kondisi anak-anak kita itu insya Allah sudah membaik dan mungkin lebih baik daripada sekolah yang di kota yang Bapak Ibu lebih baik. Nah, itu Pak penyebutnya. Sedangkan apa yang harus kita lakukan dengan karakter ini belum sempat saya buat karena keburu Tuan Putri minta dipijit. Belum usapan di balseman segala macam, ini udah tidur. Itu Pak. Dan mungkin yang ini harus kita bahas apa yang dilakukan untuk memperbaiki karakter siswa. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.